Halo guys, perkenalkan nama saya Ronauli Magdalena dengan NIM B1B1222089. Saya dari Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyatnya. Di dunia ini, terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, karakteristik, serta perbedaan masing-masing, sehingga diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Sistem ini dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu sistem parlementer. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Sistem parlementer adalah parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, sistem presidensial. Sistem pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, semi presidensial. Gabungan dari kedua sistem, yaitu presidensial dan parlementer, atau disebut juga dual eksekutif. Yang keempat, komunis, yaitu menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme. Yang kelima, liberal. Sistem ini didasarkan pada hak individu. Jadi, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik suku maupun agama. Yang terakhir, demokrasi liberal. Sistem politik memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politik sipil yang berpusat di parlemen. Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sistem konstitusional. Apa yang dimaksud sistem konstitusional? Sistem konstitusional adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada undang-undang atau hukum dasar negara. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keenam, Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang terakhir, yang ketujuh, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan 7 kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Lalu, ciri dari sistem pemerintahan presidensial kala itu ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan.
Indonesia sekarang ini memasuki era reformasi, di mana bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, perlu disusun pemerintahan berdasarkan konstitusi yang bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak-hak asasi manusia dan warga negara. Penyebab terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM atau hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan hal lain-lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Parlemen terdiri dari dua bagian atau bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif, secara kekuasaan menguasai jalannya pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintahan adalah memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Fungsi pemerintahan dalam suatu negara menurut Montesquieu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang ketiga yudikatif, kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Lanjut, dapat kita simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, serta sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bahwa bentuk negara